ada sekitar 2,2 juta keluarga penerima manfaat yang ditidaklayakkan dari penerima bansos seperti PKH, BPNT, atau PBI. Bantuannya dihentikan. Ini dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama dengan pemerintah daerah dikarenakan beberapa hal. Kira-kira hal apa saja yang menyebabkan 2,2 juta KPM atau penerima bantuan tersebut ditidaklayakkan sehingga bantuannya ini dihentikan? Mungkinkah ini menjadi penyebab atau faktor bantuan Anda tidak cair lagi di tahap 3 tahun 2023 ini? Bagaimana informasi dan penjelasannya? Simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas informasi karena sudah banyak info yang bahagia. Nah, kita akan memberikan sedikit informasi ya sekali-kali yang mungkin kurang membahagiakan untuk para keluarga penerima manfaat. Nah, selama ini bantuan yang diterima mungkin lancar-lancar saja ya. Tapi tiba-tiba bantuannya mungkin ada yang tidak cair di tahap ini atau mungkin tahap berikutnya ini tidak cair. Karena Kementerian Sosial bersama dengan pemerintah daerah ini telah menidaklayakkan ada sekitar 2.284.000 KPM keluarga penerima manfaat yang bantuannya ditidaklayakkan sehingga mengakibatkan bantuannya terhenti, tidak cair lagi mulai tahap 3 tahun 2023 ini hingga tahap-tahap berikutnya. Nah, kira-kira alasannya kenapa, apa saja? Nah, mungkinkah ini yang menyebabkan bantuan Anda salah satunya tidak cair? Akan kita bahas dalam video ini, namun sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah sobat YouTube, ada kabar yang mengejutkan ya. Ini untuk para keluarga penerima manfaat ya, baik yang sudah cair maupun yang belum cair bantuannya. Nah, ini jangan kaget karena ini informasi ini resmi ya dari Kementerian Sosial, dari website resmi Kementerian Sosial, di mana Kementerian Sosial telah menidaklayakkan penerima bansos. Ini dilakukan bersama pemerintah daerah. Ada sebanyak 2.284.992 keluarga penerima manfaat yang ditidaklayakkan sehingga mengakibatkan bantuannya ini tidak cair lagi. Nah, ini bisa tidak cair mulai tahap ini dan juga sampai di tahap-tahap berikutnya, tahap 4, tahap terakhir di akhir tahun ini. Nah, saya akan membacakan kenapa kok ada 2,2 juta KPM ya yang ditidaklayakkan. Mungkin salah satunya termasuk Anda mungkin ya. Jadi berita ini saya kutip dari website resmi Kementerian Sosial ya, kemensos.go.id. Di mana ini berita ini sebenarnya sudah terbit 6 September yang lalu. Jadi Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan progres perbaikan DTKS di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di gedung ACLC KPK tersebut, Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara dalam penyaluran bansos lebih dari 523 miliar per bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakkan penerima bansos
yang dilakukan bersama pemerintah daerah sebanyak 2.284.992 keluarga penerima manfaat. Bersama pemerintah daerah juga telah berhasil diperbaiki 41.377.528 data dan telah diterima sekitar 21 juta data usulan baru yang sudah mendapatkan bansos sebanyak 15,2 juta lebih jiwa. Dan yang diusulkan masuk DTKS saja sudah ada sebesar sekitar 4,4 juta jiwa. Dalam acara interoperabilitas data antar kementerian lembaga untuk akurasi data penerima bantuan, Menteri Sosial Risma juga menyampaikan potensi kerugian negara penyaluran bansos sebesar 140 miliar per bulan dapat diselamatkan bersama dengan kerjasama KPK, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ditjen AHU atau Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara, serta BPJS Ketenagakerjaan. Dari data tersebut, nah ini perlu dicatat ini ya, ada sebanyak 493.137 penerima bantuan yang gajinya di atas upah minimum kabupaten atau UMK. Nah ini mungkin ada yang masuk ini ya, mungkin anaknya atau bahkan suaminya, mungkin yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan atau pabrik yang gajinya sudah di atas UMK. Ini se-Indonesia tercatat 493.137. Kok bisa terdeteksi? Karena itu mungkin sudah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya karyawan yang gajinya di atas UMK itu didaftarkan oleh perusahaannya di BPJS Ketenagakerjaan ya. Kemudian di antaranya itu juga ada 23.879 yang terdeteksi sebagai aparatur sipil negara atau ASN. ASN ini seperti ya kayak PNS, P3K ya. Seperti itu ya. Dan 13.369 data yang terdaftar pada Ditjen AHU. Nah, ini artinya apa? 13.000 terdaftar di Ditjen AHU. AHU ini adalah Administrasi Hukum Umum. Ya, seperti perusahaan ya. Jadi ada sekitar 13.000 ini yang nggak tahu ini mereka ini masuk kategori miskin atau tidak, tapi temuannya itu ada yang terdaftar sebagai komisaris perusahaan ya, namanya di situ ada sebagai direktur di perusahaan, mungkin yayasan juga. Nah, ini juga harus hati-hati ya, para keluarga penerima manfaat mungkin ada yang pernah diikutkan ya, diajak untuk membuat sebuah lembaga, yayasan atau mungkin perusahaan, namanya dipinjam ya, dimasukkan di situ. Nah, ini yang mengakibatkan terdaftar di Ditjen AHU. Ini nanti bisa mempengaruhi bantuannya yang ditidaklayakkan secara otomatis dan tidak cair lagi bantuannya. Kemudian sudah dikembalikan ke daerah untuk diverifikasi ulang ya. Nah, kemudian Mensos mengungkapkan sejak menjabat sebagai Menteri Sosial, ia telah menerima banyak masukan dari BPK, BPKP, dan lembaga lainnya terkait upaya pembersihan DTKS sehingga pada Agustus 2023 sebanyak 68 juta sekian data sudah ditidurkan. Wah, ini banyak sekali ya data yang bermasalah ini. Sejak awal ini Menteri Sosial ini menerima banyak surat dari BPK dan lembaga lain yang isinya data yang ada di Kemensos itu katanya itu tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah ya Kementerian Sosial bertekad melakukan perbaikan ya, ujar Menteri Sosial. Selain itu, Mensos menilai bahwa pembaruan data selama 2 tahun, dulunya itu kan 2 tahun atau bahkan 6 bulan sekali ya pembaruan data, dinilai masih sangat lambat karena data penduduk itu berubah dengan cepat. Baik ada yang meninggal, pindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya. Karena itu Menteri Sosial mengusulkan adanya pembaruan data setiap 1 bulan sekali. Maka dari 2021, ini Kementerian Sosial sudah mencoba evaluasi setiap 6 bulan. Itu data sudah tidak update. Karena itulah deviasinya terlalu tinggi. Jika Kementerian Sosial melakukan pembaruan tiap
2 tahun sekali, resiko ketidakakuratan data sangat tinggi. Akhirnya, ini Menteri Sosial mengusulkan agar memperbarui data tiap bulan. Kemudian Menteri Sosial juga menyinggung peran penting pemerintah daerah. Nah, ini yang paling penting ya, yang berkewajiban untuk pembaruan data itu adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah bupati, wali kota ya, yang ada di jajarannya ya. Kalau yang paling bawah berarti ya pemerintah desa atau kelurahan. Nah, ini yang berkewajiban untuk melakukan pembaruan data melalui operator search engine-nya ini ya. Jadi undang-undang itu memberikan mandat data diusulkan dari tingkat desa atau kelurahan dan naik secara berjenjang. Penetapan itulah yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk memberikan bantuan atau pemberdayaan. Mensos tidak berwenang untuk mengubah data. Nah, ini ya yang perlu digarisbawahi ya. Kemudian Menteri Sosial dari dasar itu meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala. Para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut secara virtual. Nah, rapat tersebut juga dihadiri oleh kepala daerah juga ya. Kemudian Menteri Sosial juga menambahkan bahwa Kemensos ini telah menyediakan aplikasi cek bansos di mana terhadap fitur usul sanggah itu bisa di-download melalui aplikasi Play Store ya. Di HP-nya masing-masing. Di situ ada menu usul sanggah. Kalau usul itu berarti mengusulkan orang yang belum pernah dapat bansos, belum masuk DTKS, bisa mengusulkan. Nanti itu akan diverifikasi ya. Dan juga bisa menyanggah. Sanggah ini artinya melaporkan, mungkin ada tetangga, saudara yang ada dalam satu desa atau kelurahan yang sudah kaya tapi tetap mendapatkan bansos, bisa disanggah. Biasanya itu memasukkan siapa namanya, nanti dibuktikan dengan foto rumahnya atau mungkin asetnya, mobilnya mungkin yang difoto. Nah, itu ya. Jadi itu tadi ya untuk informasinya ya terhadap 2,2 juta KPM yang ditidaklayakkan sebagai penerima bansos karena alasan-alasan yang sudah dijelaskan tadi. Demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.